Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian dimanapun semuanya berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Di kali kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa di mana dia tidak menemui puasanya kecuali lapar dan haus. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasannya ibadah lainnya bukan hanya puasa saja, baik itu sholat, puasa, sedekah, umroh, haji, berakhlak baik kepada saudara muslim lainnya, itu semua pasti ada ujiannya, yang tidak mungkin kita terlepas dari itu semua. Tetapi sebagai kaum muslimin yang sejati, tentunya kita memiliki solusi untuk menghadapi ujian-ujian yang menerpa kepada kita. Dalam hadis tersebut mengajarkan dan membuahkan tema dalam kesempatan kali ini, yaitu pentingnya menjaga puasa kita dari segala yang merugikan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua, yaitu puasa sebagaimana kami mewajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian semua bertakwa. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memiliki arti dan makna yang begitu hebat dan jauh besar maknanya. Apa makna di balik puasa tersebut yang sehingga kita harus menjaganya dari kesia-siaan, dari kerugian, di mana kita sudah berpuasa capek-capek tetapi kita tidak mendapatkan pahala, kita tidak mendapatkan ganjaran rahmat maghfirah darinya. Karena apa? Karena kita harus memperhatikan garis-garis di mana kita menjaga puasa tersebut. Dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut bukan hanya menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita harus memikirkan sudah sejauh mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab." Jauhilah oleh kalian daripada hasad, karena hasad merupakan akan menghancurkan bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, melainkan menghancurkan seluruh kebaikan termasuk puasa. Sebagaimana api membakar kayu bakar, akan membakar semua kayu bakar. Hadirin, Bapak Ibu sekalian di mana saja yang berada, di sini kami mengingatkan dan menegaskan sekali lagi bahwa para ulama mengibaratkan akhlak seorang hamba bagaikan wadah, sedangkan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah lainnya itu diumpamakan sebagaimana air.
sejauh dan sebanyak apapun ibadah, amal kebaikan yang kita buat, kalaulah kita berakhlak buruk, maka sia-sia. Sebagaimana air yang sebanyak apapun airnya, akan tetapi wadahnya itu bocor, wadahnya rusak, itu semua sia-sia berisi air sebanyak apapun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, disinilah kita memberikan pelajaran dan mengetahui bahwasannya ibadah bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi kita ingat perlu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diantaranya yaitu berakhlak baik. Kita menjauhi hasad kepada saudara muslim kita, kita menjauhi iri kepada saudara muslim kita, ke tetangga kita, ke teman seperjuangan kita. Kadang kita dalam berpuasa ada hal-hal yang menjadikan kita marah, ada hal-hal yang menjadikan kita mengurangi puasa kita dalam bentuk akhlak kepada saudara kita yang buruk. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama bangun puasa kita di bulan yang berkah ini dengan memperbanyak ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, bukan hanya memperbanyak sedekah, akan tetapi kita harus ingat menjauhi hal-hal yang menghapus makna dari puasa tersebut, yaitu kita memudahkan kita atau kita menjalankan diri kita menuju ketakwaan kepada Allah. Ketika seorang hamba ini bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Ketika seorang hamba ini bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan-urusan kita. Dan perlu kita ingat, urusan kita di dunia ini yang terbesar bukan urusan kepada tetangga kita kalau kita punya masalah. Kalau kita punya masalah kepada tetangga kita, kepada anak istri kita, kepada bos kita, kepada Pak RT, kepada Pak RW, ada hal yang lebih besar lagi urusan kita. Kalau kita punya masalah kepada yang menciptakan Pak RT, Pak RW, bos kita, anak istri kita, dan semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sama-sama kembali lagi untuk semangat melaksanakan ibadah puasa, sehingga nantinya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, bukan hanya beruntung di dunia tetapi beruntung di akhirat kelak. Dan insya Allah makna puasa yang disampaikan tadi dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, bisa kita dapatkan sehingga nantinya kita semua termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan ibadah dalam keadaan semangat, begitu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aminin al faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.